Sedangkan panitia dia tak masuk dalam asnaf. Jangan pula mentang-mentang bapak dapat SK dari pengurus masjid, nanti sebagai panitia pas bagi-bagi zakatnya bapak malah dapat. Kenapa bapak bisa dapat? Ya saya panitia. Panitia bukan amil, yang dapat itu adalah amil. Bagaimana seseorang itu statusnya bisa menjadi amil? Amil itu adalah yang mendapatkan SK ataupun ditunjuk secara resmi oleh negara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan membahas beberapa persoalan yang biasa muncul di akhir-akhir lebaran dan juga persoalan-persoalan yang perlu diluruskan di hari lebaran. Jadi temanya ada beberapa, nanti kita bahas satu persatu. Jika ada diskusi nanti kita diskusikan sama-sama. Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah apa hukumnya jika panitia zakat terlambat mendistribusikan zakat kita. Apakah zakat kita sudah terlaksana atau zakat kita tidak terlaksana? Ini penting untuk dibahas, karena saya menemukan beberapa masjid habis lebaran beras itu masih ada mangkring di masjid. Belum didistribusikan. Bagaimana sebenarnya? Siapa sebenarnya panitia itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panitia zakat yang ditunjuk oleh pengurus masjid, yang bukan ditunjuk secara resmi oleh negara ataupun mewakilinya seperti Basnas, maka SK pengurus masjid, panitianya statusnya adalah perwakilan dari orang yang berzakat. Statusnya adalah mewakili orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakat dia. Statusnya mewakilkan, bukan lembaga resmi yang menampung zakat. Oleh karena itu, panitia zakat bukanlah amil zakat. Ini perlu diluruskan. Banyak orang mengangkat amil sendiri, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai amil. Itu banyak sekali perbedaan amil dengan panitia. Amil beda dengan panitia. Kenapa? Karena kalau amil itu dia berhak mendapatkan zakat itu, karena amil itu dia masuk dalam asnaf. Sedangkan panitia dia tak masuk dalam asnaf. Jangan pula mentang-mentang bapak dapat SK dari pengurus masjid, nanti sebagai panitia pas bagi-bagi zakatnya bapak malah dapat. Kenapa bapak bisa dapat? Ya saya panitia. Panitia bukan amil, yang dapat itu adalah amil. Bagaimana seseorang itu statusnya bisa menjadi amil? Amil itu adalah yang mendapatkan SK ataupun ditunjuk secara resmi oleh negara. Maka negara nanti menunjuk perwakilan daripada pemimpin, seperti di tempat kita ada Basnas. Nanti Basnas juga perwakilan dari Basnas nanti menunjuk UPZ. Maka kalau orang sudah dia ditunjuk sebagai UPZ, amil UPZ itu yaitu amil itu, karena dia resmi ditunjuk oleh negara. Tapi kalau seandainya mengangkat diri sendiri, pakai SK RT kah itu, pakai SK RW kah itu, pakai SK masjid kah itu, atau menunjuk diri sendiri, maka dia statusnya panitia yang mewakili masyarakat untuk mendistribusikan zakat mereka. Di mana nanti bedanya? Kalau seandainya ibu kasih sama panitia, ini beras saya, beras anak saya, beras suami saya,
tolong sampaikan kepada orang miskin di sini. Baik, rupanya sampai tengah jalan pecah beras tuh. Pecah beras tuh. Nah, sekarang apakah sudah terlaksana zakat fitrah kita? Belum terlaksana, berarti tak terlaksana zakat fitrah kita. Maka siapa yang wajib untuk menggantinya? Tak ada yang wajib untuk menggantinya. Orang kita nyuruh orang, masa dia pula menggantinya? Masa panitia pula yang mengganti zakat kita yang pecah tadi? Orang kita nyuruh dia, bang, tolong bang ya, sampaikan beras saya ini ke orang-orang. Oke. Maka dicarinya lah tengah jalan tersungkur dia, jatuh berasnya, pecah. Dia ngadu, bang pecah bang. Yaudah nanti saya cari lagi. Itulah status daripada panitia zakat itu. Nah, bapak kalau berzakat kepada amil, si begitu bapak keluarkan, walaupun belum didistribusikan dia, misalnya zakat harta nih, biasanya amil zakat resmi Basnas tak pernah ngurusin zakat fitrah itu. Kalau misalkan zakat harta bapak kasih ke dia, belum dia distribusikan, masih dipegangnya, masih dikelolanya, bapak sudah lepas tangan. Kalau itu amil, beda dengan panitia tadi. Ada juga orang bayar zakat harta melalui panitia masjid, selagi belum didistribusikan oleh panitia, maka belum terlaksana zakatnya. Karena sifatnya panitia itu cuma menolong kita untuk menata zakat itu jangan sampai menumpuk pada satu orang. Jadi fungsi panitia itu nanti apa? Biar teratur zakatnya. Jangan sampai nanti apa? Semua orang di kampung ini berzakat kepada satu orang. Akhirnya satu orang itu yang kaya sendirian dia. Biar merata, orang miskin-miskinnya terbagi-bagikan, yang membutuhkan mendapatkan hak dapat bagi semua, maka dikelolalah oleh masjid, kerjasama RT, kerjasama RW. Nah, jadi begitu. Jadi panitia itu tidaklah amil. Itu saja kata kuncinya. Jadi begitu kita serahkan kepada panitia, maka sesungguhnya itu belum terlaksana sampai panitia itu melaksanakan zakat itu. Memanglah pekerjaan panitia ini mulia. Oleh karena itu panitia ini ya jangan mengharap dari situ. Dia betul-betul menilainya, niatnya adalah ibadah. Niatnya menjadi panitia zakat itu adalah ibadah. Kalau saya memberikan jalan keluar supaya panitia dapat uang, bagaimana caranya? Bisa. Panitia dibawanya beras banyak-banyak ke masjid, sampaikan kepada jamaah, ibu-ibu zakatnya pakai beras saja. Gimana caranya? Berasnya nanti beri ke pengurus, bukan pengurus, ke amil. Amil juga jual beras, tapi yang dijualnya bukan beras yang udah dizakatkan. Dia bawa beras dari luar banyak-banyak. Jadi siapa nanti yang mau berzakat, beli beras dulu di situ, baru nanti dizakatkan pakai beras itu. Nah, itu tak jadi masalah. Yang penting panitia tadi dapatlah setidaknya upah lah untuk dia, begitu ya. Kita masyarakat jangan pula bawa beras lagi dari rumah, beli aja nanti beras di masjid itu. Nanti kalau kita bawa beras lagi, tentu tak dapat apa-apa dia. Nah, tapi kalau seandainya nanti kita beli di masjid, minimal dapat untung dari penjualan beras itu. Tapi kalau beras yang dizakatkan orang itu tak boleh dijual, haram hukumnya. Nah, karena ada juga sebagian masjid ini keliru. Beras numpuk nih, ada orang mau zakat, saya mau zakat pakai beras, ibu beli aja zakat ini, beras ini. Itu tak boleh. Tak boleh zakat orang pakai beras dikonversi pula pakai uang. Kalau dia zakatnya pakai beras, distribusikan beras itu. Tidak boleh distribusikan malah uang, dijualnya beras itu semua. Oh, masyarakat butuh uang, dikasihkan aja kok dalam bentuk uang. Tidak boleh. Karena dalam sebagian pendapat termasuk mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat pakai uang. Saya sebagai orang yang bermazhab Syafi'i, maka saya tidak studi zakat saya ditukar pakai uang, karena saya maunya berzakat pakai beras. Nah, panitia tak berhak untuk mengganti itu. Tapi kalau ada orang berzakat pakai uang, baru dia terima, dia kasih ke orang. Tapi kalau orang berzakat pakai beras, tak boleh dia tukar-tukar itu. Itu nak hak dia itu. Nah, cuman kalau ada orang berpendapat bahwa saya kayaknya lebih afdol kalau zakat saya pakai uang, tampung saja, tidak apa-apa. Karena Imam Hanafi membolehkan zakat pakai uang. Sekarang keluarlah fatwa-fatwa. Ada banyak orang-orang salafi mengeluarkan fatwa afdol sekarang zakat pakai uang. Tak apa-apa kalau dia berzakat pakai uang, kita terima. Tapi orang yang berzakat pakai beras, dia sengaja bawa beras dari rumah,
Karena bisa jadi dia mengikut mazhab Syafi'i dalam bab ini, tidak mau berzakat kecuali pakai bahan pokok atau pakai beras. Nah, jadi panitia mulia, tapi jangan mengharapkan apa-apa dari situ, karena di situ status dia adalah mewakili, bukan statusnya pekerja yang ditunjuk oleh negara. Itu kata kuncinya. Kalau dia pengen menyebut dirinya amilkah atau bukan amil. Karena syarat dalam kitab-kitab fikih, semua kitab fikih mencantumkan seseorang itu amil jika seandainya dia ditunjuk secara resmi oleh negara. Ya, siapa di tempat kita? Ya Basnas lah, atau perwakilan Basnas. Apa? UPZ. Biasanya masjid-masjid sudah jadi UPZ. Di masjid-masjid itu sudah ada yang diangkat jadi UPZ dan orang-orangnya dapat SK. 3 orang, 4 orang, 1 UPZ. Yang dapat jadi UPZ itu tadilah amil UPZ tadi itu resmi itu. Nah, begitu dia. Wallahu alam. Ada yang diskusi, silakan. Jika tidak ada, kita lanjut lagi pembahasan lain.